Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, alhamdulillah saya Ambotang peserta PPG BES 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 06210825 486 akan melaksanakan uji kinerja BES 3 di kelas 7 fase D dengan tema menghadirkan sholat dan zikir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Baik, Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu supaya lebih baiknya kita berdoa. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu kita harus sama-sama menyanyikan lagu nasional. Diusahakan bersama-sama untuk berdiri ya. Ya. Indonesia Anak-anakku, sebelum kita mulai mata pelajaran, terlebih dahulu lebih bagusnya kita harus speaking dulu sebentar. Coba perhatikan, tempo semangat ya. Ya, Pak. Ya, 1, 2, 3, mulai. Ya, jadi kita sama-sama nyanyi lagu semangat. Hari ini kami semangat, hari esok kami semangat, lusa kami semangat, selamanya kami semangat, insya Allah. Terima kasih anak-anakku, silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan materi, ada yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Dan masih semangat? Masih. Dan bagaimana perasaan hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi kita, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan indikatornya. Anak-anakku adalah kalian harus memahami terkait dengan sholat dan zikir. Yang kedua, kalian harus memahami terkait tata cara sholat dan zikir. Terus yang ketiga, kalian harus mempraktekkan. Nah, saya akan minta kepada salah satunya nanti untuk mempraktekkan bagaimana cara gerak ataupun gerakan sholat itu ya, anak-anakku. Jadi sebelum kita melanjutkan bagi kelompok, menanyakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku?
Yang saya cintai, yang saya banggakan, materi kita hari ini terkait dengan sholat dan zikir di dalam kehidupan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik memahami pengertian sholat dan zikir, memahami tata cara sholat dan zikir. Peserta didik mampu mempraktekkan sholat dan zikir secara benar dan tertib. Anak-anakku yang saya cintai, perhatikan di depan dan fokus terkait apa yang disampaikan oleh bapak gurunya terkait dengan sholat dan zikir. Zikir salah satu keutamaan sholat dan zikir salah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Zikir dapat menjadi benteng dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi hamba-Nya yang istiqomah dalam keadaan apapun dia istiqomah, maupun sulit susah. Dimanapun dia berada, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contohnya, kita harus menjaga sholat 5 waktu dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sholat dan zikir adalah ibadah utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah serta menjadikan hidup lebih tenang, disiplin dan penuh barakah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, karena kita sudah menonton videonya bagaimana itu sholat, bagaimana zikir, bagaimana rukuknya. Jadi menurut kalian apa yang dimaksud dengan sholat? Iya. Sholat itu tiang agama. Iya, bagus. Tepuk tangan. Yang lain? Saya, Pak. Iya. Sholat adalah ibadah wajib 5 waktu. Iya, tepuk tangan. Yang lain nggak ada? Ya, baik anak-anakku. Jadi pertanyaan satu lagi terkait dengan zikir. Apakah pernah nggak kalian mengamalkan zikir harian? Pernah. Ya. Coba, apa saja sebutin apa zikir harian itu? Ya, subhanallah, Alhamdulillah. alhamdulillah, Allahu akbar. Baik anak-anakku. Jadi sholat itu adalah ibadah wajib 5 waktu. Ya, sebagai tiang agama kita. Ketika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka runtuhlah agama ini. Baik anak-anakku. Jadi ketika kita selesai sholat, kita harus usahakan sejenak berzikir dulu. Jangan habis sholat salam kita langsung pergi. Ya anak-anakku ya. Jadi kita harus usahakan berzikir dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Jadi itulah yang kalian pahami sudah bagus. Saya akan membagi kelompok dan kalian harus membuat poster terkait dengan sholat. Ya, terkait dengan sholat, zikir. Ya, ada kelompok 1, 2, dan 3 nanti. Ya, kelompok 1 membahas terkait dengan sholat dan zikir. Kelompok 2 terkait membahas rukun sholat. Ya. Terus kelompok 3 saya akan mengajukan bahwa mempresentasikan terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat.
Ya, jadi anak-anakku saya akan membagi kelompok 1 dan sampai kelompok 3 untuk membuat poster ya. Ya. Kalian harus bisa membuat poster. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, perhatikan kelompok 3, coba buat posternya dengan bagus. Ya, Pak. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan di depan? Ya, saya harap kelompok 1, 2, dan 3 sudah siap untuk membahas di depan. Ya, Pak. Di depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kami akan memperkenalkan nama saya. Nama saya sendiri Leni Anggriani. Nama saya Sifa Nur Fadilah. Nama saya Eni Andriani. Saya akan lanjut untuk membahas hal yang membatalkan sholat. Sebelumnya kamu telah mengetahui syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Sholat dianggap batal apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau ditinggalkan dengan sengaja. Terdapat beberapa hal yang membatalkan sholat sebagai berikut. 1. Terkena najis, yaitu kotoran yang menyebabkan seseorang tidak dalam keadaan suci dan terhalang untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, berhadas, yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan melaksanakan mandi wajib. Yang ketiga, meninggalkan salat salah satu rukun salat dengan sengaja. Yang keempat, sengaja berbicara di luar bacaan salat. Yang kelima, makan atau minum meskipun sedikit. Yang keenam, terbukanya aurat ketika melaksanakan salat dan tidak segera menutupinya. Kami akan membacakan tentang pengertian sholat dan zikir. Sholat adalah ibadah wajib 5 waktu yang menjadi tiang agama. Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut namanya, mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan jiwa, menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir menenangkan hati, menumbuhkan rasa syukur, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah. Waktu-waktu sholat wajib: subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Rukun sholat. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah sebagaimana engkau melihat diriku melakukannya." Hadis tersebut mengajarkan bahwa tidak ada cara sholat selain seperti yang pernah Rasulullah SAW lakukan. Berdasarkan riwayat para sahabatnya, para ulama berhasil merumuskan fardu atau rukun sholat menjadi 15 dengan menghitung tiap-tiap tumaninah. Baik anak-anakku, kemudian kita melanjutkan penguatan penguatan materi terkait dengan sholat tadi yang kalian presentasikan. Kelompok 1 membahas terkait sholat.
bagaimana itu sholat ya? Zikir bagaimana? Gitu. Jadi sholat itu adalah ibadah wajib 5 waktu dan kita harus tidak boleh meninggalkan. Begitu juga dengan rukuknya, dan kita harus mengetahui dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi saya ingin breaking lagi, sekali lagi ya, breaking. Tepuk cinta, karena ini adalah hari yang membahagiakan. Berarti kita harus tepuk cinta. Tepuk cinta. Oke, cinta sedang, cinta besar. Ya, silakan duduk kembali anak-anakku. Dan saya ingin salah satu siswa untuk mempraktekkan sholat. Bagaimana gerakan sholat itu anak-anakku. Jadi saya ingin salah satu temannya untuk tampil di depan untuk mempraktekkan sholat. Usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Azim bihamdi subhana rabbiyal azim bihamdi. Sami Allahu liman hamdar. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, baik anak-anakku, kalian sudah melihat teman yang mempraktekkan sholat, ya, bagaimana cara rukuknya, cara sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, tahiyatnya. Maka kalian harus paham ya. Ya, Pak. Jadi sebelum kita melanjutkan terkait dengan materi kita, saya akan membagikan LKPD ya, sebagai refleksi bagi anak-anakku. Dikumpulkan ya, selesai diisi dikumpulkan. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Ya, baik. Terima kasih atas kerjakan tugasnya, dan kita lanjut terkait dengan kesimpulan kita hari ini. Bagaimana itu sholat, bagaimana itu zikir ya. Jadi hikmah yang kita ambil,
hikmah sholat itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hikmah yang kita ambil membentuk pribadi disiplin dan bertanggung jawab, dan harus menenangkan hati dan pikiran dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat ini bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang kita ambil terkait dengan kesimpulan kita hari ini. Zikir harus kita itu menanamkan atau menumbuhkan ketenangan batin kita, karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bentuk ketenangan jiwa kita. Kita mengingat Allah maupun dari segi namanya, sifatnya, maka hati kita tenang. Mulai dari kita mengenal namanya Ya Rahman sampai Ya Sabur gitu. 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sudah hafal sifat 20? Sudah? Enggak ada yang hafal ya? Jadi terkait kesimpulan kita adalah sholat dan zikir ini adalah untuk memperkuat kita supaya membentengi diri kita ini dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku yang saya cintai, materi apa yang kalian inginkan minggu depan supaya lebih bagus lagi pembelajaran kita? Tentang apa? Tentang bersedekah. Ya, jadi anak-anakku, kemudian kita tutup bersama. Saya akan meminta kepada Ainun, silakan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita mengalinya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika ashadu alla anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku, kita harus sebelum kita pulang rapikan dulu alat tulisnya, dan kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis dengan sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.